Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Gua Santi. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan langkah-langkah pendaftaran online beasiswa bagi tenaga Nusantara Sehat. Nah, apabila teman-teman sudah memiliki user ID dan password yang dikirimkan ke email teman-teman, maka kita tinggal login saja lagi. Nah, berhubung ini datanya sudah diisi semuanya, datanya sudah lengkap, ini akan ada checklist. Kemudian kalau tidak lengkap akan ada pemberitahuan seperti ini. Nah, berhubungan datanya sudah diisi dan pada tanggal 13 Januari 2022 kemarin, berarti kita tidak bisa membuka satu persatu untuk formulirnya, tapi saya jamin teman-teman akan bisa mengisi formulir tersebut. Untuk pendaftaran, data pribadi, ini ada data keluarga, data ayah, data ibu, teman-teman tinggal mengisinya sesuai petunjuk. Kemudian ini ada data pendidikan, silakan diisi. Kemudian ini mungkin di data peminatan, ini salah satu contohnya punya teman saya. Dia mau mengambil S2 Kesehatan Masyarakat itu di Universitas Andalas. Nah, yang harus kita perhatikan adalah fakultas dan program studi yang diinginkan. Nah, dia adalah profesi kesehatan masyarakat. Nah, di sini banyak pilihan kampusnya. Dia contohnya memilih Universitas Andalas. Kemudian di Universitas Andalas, setelah dia konfirmasi sama kampus dan cari tahu informasi sama teman-temannya dan di website, ternyata Universitas Andalas ini dia memiliki juga ada namanya Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, untuk di sini ada Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Andalas. Nah, di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini dia tidak ada S2 untuk kesehatan masyarakat. Dia adanya S2 untuk epidemiologi. Jadi, sedangkan yang untuk S2 kesehatan masyarakatnya itu Universitas Andalas ini dia adanya di Fakultas Kedokteran. Jadi dia memilih Fakultas Kedokteran, tetapi program studi yang diinginkan adalah S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, di sana untuk S2 Kesehatan Masyarakatnya ada 2 peminatan, yaitu Kesehatan Masyarakat sama kalau nggak salah itu yang, jadi di sini kita tidak bisa asal pilih, jadi harus pastikan dulu ke kampus yang kita inginkan tersebut. Bahwa kita lupa kalau nggak salah kemarin yang administrasi rumah sakit ini kalau nggak salah. Kemudian dia pilih S1 S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, peminatan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, tinggal disimpan, jangan lupa disimpan. Kolom selanjutnya ini adalah untuk syarat-syarat yang akan kita upload. Ada ijazah, kemudian transkrip nilai, sertifikat, surat tanda registrasi. Nah, terakhir ini kita simpan. Kemudian akan muncul data seperti ini. Kalau sudah diceklis semua berarti data kita sudah lengkap. Kemudian kita tinggal print bukti pendaftaran sama print biodata pendaftaran. Nah, print bukti pendaftaran dan print biodata pendaftaran ini dan persyaratan kelengkapan administrasi lainnya ini akan dikirim ke pusat. Itu bisa teman-teman lihat di surat edaran beasiswanya. Maka ada beberapa dokumen yang harus kita kirimkan, seperti contohnya kita bacakan saja ya. Untuk tahun 2022 ini yang untuk kita kirimkan bahan pertama yaitu print out form online biodata melalui sistem informasi. Berarti ini print out biodata pendaftaran. Kemudian surat keterangan selesai masa tugas, kemudian foto ijazah dan transkrip, kemudian fotokopi surat tanda registrasi, bukti akreditasi, surat izin suami, surat izin pernyataan bermaterai,
Nah, untuk surat izin suami dan surat pernyataan tersebut, suami atau istri dan surat pernyataan tersebut bisa kita download di bisa kita lihat di surat edaran tersebut, ada lampirannya, bisa teman-teman ketik lagi. Kemudian itu jangan lupa pakai materai. Kemudian bahan yang syarat administrasi pertama ini kita jadikan satu, kita jilid. Kalau yang untuk S2 itu teman-teman bisa lihat, baca ketentuannya di surat edarannya. Untuk S2 itu belakang warna coklat, sampul depan plastik. Kalau untuk S1 atau D4 itu belakang warna hijau dan sampul depan plastik bening. Sedangkan untuk program profesi dengan sampul depan plastik bening, sampul belakang warna merah. Nah, kemudian setelah kita jilid, baru kita kirimkan ke Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. Nah, setelah kita kirim, baru kita menunggu hasil seleksi administrasi DPP SDMK Depkes itu. Kalau untuk 2022 itu hasilnya itu akan diumumkan bulan Maret. Nah, setelah itu baru kita bisa mengikuti seleksi administrasi institusi pendidikan, kemudian seleksi administrasi seleksi akademik institusi pendidikan ya. Nah, setelah ini selesai, nanti kalau kita lulus di Universitas Hindia 7, kita akan mengirimkan administrasi lainnya tetap ke BPPSDMK Depkes. Nah, mungkin sekian untuk pendaftaran, langkah-langkah pendaftaran online-nya. Untuk kelengkapan berkasnya bisa teman-teman lihat di surat edarannya. Untuk lebih dalamnya teman-teman bisa lihat di website resmi Tubal Nusantara Sehat gitu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.